Pada acara puncak peringatan hari lahir atau hari ulang tahun Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Presiden Joko Widodo seperti yang Anda saksikan tadi lagi-lagi tebar kode bakal capres-cawapres kepada beberapa pejabat yang hadir, mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, ada Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno juga sampai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apa kira-kira makna ungkapan-ungkapan yang semakin sering disampaikan Presiden Jokowi ini jika dilihat dari sisi komunikasi politik? Apa impresi yang ingin dibangun oleh Presiden Jokowi? Sudah bergabung melalui Zoom adalah pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Mas Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Mas Gun-Gun, terima kasih atas waktu Anda malam minggu digangguin bahas politik. Kita mengikuti. Oke, sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Kita mengikuti perjalanan Presiden Joko Widodo. Kalau misalnya dilihat kita tarik setahun terakhir, katakanlah beberapa bulan terakhir kerap tebar kode ya. Kalau di komunikasi politik ini ada maknanya atau tidak sih, Mas? Iya, tentu ya. Ini punya makna, terutama terkait dengan konteks dinamika aksi reaksi antar kekuatan yang sedang melalui tahap kandidasi ya sampai Oktober November 2023. Jadi saya melihat ini punya intensi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari sisi macam-macam momentum ya, mulai dari di Gerindra, di HUT Gerindra maksud saya, kemudian juga waktu mungkin di P3 kemarin ya, kemudian juga kalau kita lihat juga dia melakukan banyak sekali kode-kode itu sejak bisa pertemuan Projo dan lain-lain ya. Jadi intinya sebenarnya Pak Jokowi sedang berinvestasi kepentingan politik lewat sejumlah nama yang berpotensi maju baik sebagai capres maupun sebagai cawapres. Artinya kepentingan Pak Jokowi adalah ingin memosisikan diri sebagai kingmaker. Ya, syukur-syukur mungkin naik status juga sebagai kingmaker ya, dari satu atau dua nama yang kemudian berpotensi untuk sampai pada fase usungan. Ya, ini kan prosesnya masih dua tahap ya. Pertama adalah tahap negosiasi politik antar kekuatan, seperti KIB sedang bernegosiasi, ya, kemudian juga mungkin koalisi perubahan sedang bernegosiasi. Syarat negosiasi politik itu kan ada dua dalam konteks pendekatan komunikasi politik ya. Pertama adanya kesepahaman, mutual understanding ya. Kemudian yang kedua adanya kesepakatan. Jadi nggak mungkin sampai ada pengusungan kalau tidak ada kesepahaman dan kesepakatan. Dan posisi itu menurut saya akan juga punya sebut aja ya, kepentingan yang biasanya dikonsolidasikan, seperti misalnya nama itu menyangkut paket pasangan ya, capres dan cawapres. Kemudian dua misalnya bicara soal pembiayaan pemilu, artinya kemudian cost of entry ya, biaya masuk gelanggang pertarungan dan biasanya dinegosiasikan juga. Betul. Kemudian yang ketiga bicara soal skema mekanisme power sharing atau bagi-bagi kekuasaan jika berpotensi menang di masa mendatang. Dan itu biasanya negosiasi itu tidak mudah ya. Kenapa? Karena masing-masing pihak kan biasanya ada di titik absolutnya, baru kemudian nanti masing-masing turun dari titik atau proposal utamanya, kemudian juga dia naik dari titik terendah yang bisa ditolerir untuk ikut serta dalam kesepakatan. Oke, Mas Gun-Gun, berarti kalau menurut Anda beberapa kali ungkapan, beberapa kali mungkin dalam tanda kutip endorsement di acara-acara itu bukan sekedar basa-basi ya Mas, tapi itu bisa ditanggapi dan harus ditanggapi serius oleh para mereka yang ditunjuk-tunjuk itu, para bakal capres-cawapres ini? Iya, menurut saya ini kode Jokowi ini kan bukan kode dari orang biasa ya. Ini adalah kode dari orang yang berkeinginan ada pelanjut atau estafeta kekuasaan di kemudian hari. Kenapa? Karena ini menyangkut banyak sekali hal ya, termasuk juga keberlanjutan program, termasuk juga jaring pengaman kekuasaan gitu ya. Sehingga kemudian Pak Jokowi punya kepentingan investasi pada nama-nama yang potensial di masa mendatang. Sebut aja misalnya nama Pak Prabowo beberapa kali disebut ya dalam
sebut aja kalau menggunakan kata Mbak Putri tadi endorsement. Ya. Ya, nah misalnya dia, seingat saya secara eksplisit 2 kali itu menyebut Iya, ya iya. nama Pak Prabowo dengan tendensi konteksnya adalah pencapresan begitu ya. Kemudian Pak Ganjar juga secara simbolik beberapa kali mendapatkan panggung meskipun masih equivocal communication atau komunikasinya dibikin samar begitu ya, tidak Iya. menyebut nama tapi orang kemudian melakukan politik asosiatif dengan Ganjar. Oke. Erick Thohir momentum-momentumnya juga kemudian diperbanyak. Yang menurut saya akan ada barrier Pak Jokowi untuk memberi endorsement ya, meskipun hanya semacam retoris itu ke Anies Baswedan begitu ya. Ya ini posisinya udah jelas kan, sebut aja ada secara psikologis dan mungkin juga dalam hitung-hitungan masa ke depan ya, koalisi perubahan yang dimotori oleh PKS, Demokrat plus Nasdem ya, yang saat ini menjadi bagian dari the ruling party, itu posisinya adalah berada di luar opsi yang dikehendaki oleh Pak Jokowi. Iya. Ya kira-kira begitu, sehingga kemudian pemosisian Pak Jokowi kepada sejumlah nama itu mengingat masih acaknya pola ya. Sekarang ini kan masih di tahap kedua setelah tahap brainstorming, itu adalah tahap konsolidasi, baru kemudian nanti menurut saya setelah 1 atau 2 koalisi itu mendeklar siapa capresnya, sebut aja misalnya PDIP kan belum mendeklar juga siapa capresnya. Kemudian koalisi perubahan mungkin ya akan lebih dahulu menurut saya, prediksi saya mendeklar capresnya tapi cawapresnya injury time ya. Itu pun dengan syarat Nasdem itu pada akhirnya menemukan titik temu dengan PKS dan Demokrat. Tapi dari sisi timing menurut saya PDIP akan injury time. Ya, kenapa? Karena dia sebut aja di hitung-hitungan selain dia sudah memiliki golden ticket ya 128 kursi, juga mereka masih punya dilema antara misalnya Puan dan Ganjar. Nah, mengingat masih ada dilema itu, dia akan mempertimbangkan aspek siapa yang didorong oleh kompetitor. Sebut aja misalnya kompetitor di sini adalah koalisi perubahan. Koalisi perubahan memasang siapa, atau jadi atau tidakkah misalnya koalisi perubahan membentuk konsolidasi poros, kemudian namanya siapa, dan itu kemudian akan menjadi sebuah pertimbangan kandidat yang diajukan oleh PDI Perjuangan, termasuk juga KIB menurut saya akan positioning tuh di situ. Gitu Mbak Putri. Oke, Mas Gun-Gun, tapi kita tidak boleh melepaskan Presiden Jokowi juga sebagai kepala negara. Diharapkan pada saat pemilu presiden nanti berlangsung betul-betul harus bisa berada di tengah-tengah, betul-betul menjadi pengayom semuanya. Kalau misalnya sudah ada beberapa endorse diucapkan kepada 1, 2, 3 orang ini, apakah menurut Anda itu layak atau pantas dilakukan di saat-saat sekarang ketika politik juga masih cair, masih sangat dinamis, dan semua masih serba menunggu juga menebak-nebak? Secara etis politis ya, presiden itu memang harus berada di tengah, di atas kepentingan ragam kekuatan yang bertarung, ya kan? Misalnya menghindari untuk dibaca oleh publik, sebut aja memberi dukungan pada 1 atau 2 nama begitu. Apalagi misalnya terbaca oleh publik mengonsolidasikan kuasa politiknya dari hulu ke hilir untuk memenangkan seseorang. Misalnya begini, yang ini juga menjadi catatan kritis. Jangan sampai kemudian ada instrumental conditioning atau pengondisian instrumental koalisi besar, sekalipun misalnya nanti dibagi ada 2 kompetitor, tetapi misalnya grand design-nya itu berada dalam satu nafas atau satu arus atau satu frekuensi yang sama. Misalnya berada dalam circle kekuasaan, begitu. Sebut aja ini menjadi bagian dari mekanisme untuk semua orang bahagia di akhir kompetisi. Misalnya siapapun yang kalah atau menang berada dalam kekuasaan masa mendatang, begitu kira-kira. Seperti misalnya peristiwa 2019 antara Prabowo dan Pak Jokowi. Dan menafikan misalnya unsur competitiveness dalam pemilu. Salah satu asas pemilu yang paling penting dijaga itu kan asas competitiveness. Jadi jangan sampai kemudian ada terkesan misalnya penyingkiran pada 1, 2 nama untuk masuk gelanggang pertarungan. Nah, ini yang kemudian harus
secara hati-hati dilakukan oleh presiden. Artinya presiden memang harus berada di atas semua kelompok sekalipun ya. Saya memahami bahwa dalam konteks kepentingan politik ya pribadi maupun partai, presiden tentu punya kepentingan untuk memberi dukungan. Tetapi kalau kemudian terlalu eksplisit, bisa menyebut nama, ya, kemudian terlalu terbuka, ekspresif atau bahkan terbuka, demonstratif, ya? misalnya mendukung satu kekuatan semata, maka posisi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu menurut saya akan terdistorsi begitu. Makanya kemudian harus ada manajemen privacy komunikasi itu, ada proses komunikasi yang lebih elegan, mana yang kemudian disampaikan kepada halayak dalam konteks kepentingan yang lebih luas, yaitu soal pemilu itu milik semua kekuatan dan presiden menunjukkan sebagai role model gitu ya, berdiri di atas semua kelompok. Dan dia juga bisa memilah kapan dirinya sebagai pribadi dan bagian dari partai PDI Perjuangan untuk memberi misalnya dukungan yang tidak terlalu demonstratif di publik begitu. Ya, Mbak Put. Ya, Mas Gun-Gun, saya percaya dan mungkin Anda juga percaya bahwa ketika Pak Jokowi menyampaikan endorsement atau menyapa atau menyebut si A capres, si B cawapres, itu semua by design. Artinya sudah disiapkan dan mungkin juga sudah disiapkan rencana selanjutnya apa. Jadi apakah damage controlnya sudah dan begitu juga follow up controlnya juga sudah. Jadi kalau misalnya melihat yang sekarang ini Mas Gun-Gun, apakah hal itu sudah bisa dilakukan dengan baik ya, dengan baik oleh mereka yang disebut-sebut oleh Presiden Jokowi ini? Oleh para calon-calon ini? Kalau saya lihat ya Mbak Putri, reaksinya sementara ini masih berada di wilayah yang normatif retoris kan sebenarnya ya. Meskipun itu saya setuju by design, nggak ada kok pernyataan komunikasi politik itu yang tanpa intensi. Pasti dengan intensi untuk memengaruhi lingkungan politik. Dan Jokowi sedang memosisikan sebagai kekuatan real politik yang efektif gitu, selain dia masih posisi memegang kuasa politik yang efektif hingga 2024, ya juga dianggap punya basis akar rumput ya, yang kemudian bisa mungkin dioptimalisasi oleh satu dua pasangan yang kemudian diberikan tadi sebut aja dalam tanda petik endorsement. Ya itu kita pahamin. Tetapi juga kita juga harus memahami setiap periodisasi kekuasaan, Mbak Put. Misalnya di akhir kekuasaan Pak SBY periode kedua, ya itu kemudian presiden sebenarnya semakin mendekati titik akhir kuasa politiknya, maka biasanya itu semakin powerless ya. Sebut aja misalnya orang sering menyebut sebagai lonely ranger gitu ya. Kenapa? Karena biasanya presiden yang sedang mau atau akan berakhir masa jabatannya itu satu persatu kekuatan politik real mencari amannya masing-masing dengan cara mengonsolidasikan diri atau berafiliasi ya dengan kekuatan-kekuatan potensial yang berpotensi menang di masa mendatang. Ini yang disebut dalam terminologi komunikasi politik itu pola koopsi ya. Koalisi kita itu bukan bangunan basis ideologis, tapi lebih pada gonta-ganti pasangan berdasarkan opportunity, berdasarkan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang bisa diraih oleh mereka, menyangkut konteks waktu, konteks kesempatan, dan tentu juga variabel-variabel teknis yang sifatnya harus diadaptasi dengan cepat pada saat misalnya dinamika politiknya berubah. Gitu, Pak Putri. Terakhir Mas Gun-Gun, untuk mereka yang nama-namanya sering disebut oleh Presiden Jokowi, harus ditanggapi serius atau tidak? Ya menurut saya serius atau tidak itu kan akan tergantung pada bagaimana dia memformulasikan strategi, mengonsolidasikan kekuatan real ya, kemudian bukan hanya semacam permainan retoris,
siapa yang mampu mengonsolidasikan partai untuk melampaui presidensial threshold ya, itulah yang tentu akan dihitung oleh Pak Jokowi. Sekarang misalnya kalau PDIP udahlah, Pak Jokowi tentu sudah berada dalam satu arus yang sama, meskipun bisa jadi kemudian tidak terlalu happy misalnya dengan pilihan nama yang diambil oleh Bu Mega. Misalnya sebut aja nanti hak prerogatif Bu Mega ke siapa. Bukan ke Ganjar misalnya ternyata, tapi ke Mbak Puan. Tetapi dia tidak akan, menurut saya, prediksi saya tidak akan terlalu frontal untuk keluar ya dari batasan afiliatif ya dengan Ibu Mega. Batasan afiliatif itu kan berbeda suara secara frontal sehingga kemudian dianggap sebagai kelompok penyimpang. Itu terlalu beresiko menurut saya bagi Pak Jokowi. Dia akan mempertahankan kuasa politik, relasi kuasa politik dengan Bu Mega dan PDIP. Tetapi yang saya maksud adalah Pak Jokowi punya kans untuk mengonsolidasikan kuasa politik di partai-partai lain, sebut saja misalnya seperti KIB. Kita tentu sudah banyak diskusi, bukan rahasia bahwa ketika misalnya Golkar, P3 dan PAN ya mengonsolidasikan diri di awal, bahkan sudah mendeklar kesamaan visi misi 14 Agustus 2022 yang lalu, itu sebenarnya juga dalam tanda petik saya melihat ada juga gitu ya dari Pak Jokowi, sehingga kemudian pola-pola hubungan ini tentu akan dikelola oleh Pak Jokowi, termasuk potensi-potensi partai lain yang masih bisa dikonsolidasikan, sebut aja misalnya keberadaan Partai Gerindra dan PKB. Jadi bukan mustahil kalau kemudian pada akhirnya Pak Jokowi berinvestasi ke banyak kekuatan, entah itu misalnya lewat Pak Prabowo di Gerindra dan PKB, kemudian juga di KIB lewat Pak Erlangga, dan tentu P3 yang kita bicarakan sore hari ini, ya termasuk juga tentu backbone dari kekuatan politik Jokowi sendiri, yaitu di di PD Perjuangan. Oke, baik, kita lihat nanti seperti apa para calon-calon ini terutama bisa memanfaatkan momen ya, karena kalau kita bicara politik itu kita bicara momen banget. Betul. Iya, betul-betul. Terima kasih banyak Mas Gun-Gun sudah berbincang, berdiskusi malam hari ini. Terima kasih. Sehat terus ya. Sama-sama Mbak Put, sehat selalu. Selamat malam. Malam.